Dan setelah membunuh ketiga pria itu, aku mendorong pedang itu ke perut lelaki gemuk itu. Dan kemudian dia jatuh di atas badanku. Dan aku tetap terjepit di bawah badannya sampai pagi. Kau tahu yang mulia? Kau ini sangat berbeda dari semua raja dan bangsawan yang pernah aku temui selama ini. Berbeda sekali. Mereka semua adalah raja. Jadi apa yang sama atau berbeda di antara mereka? Sama saja. Kau tidak akan mengerti sama sekali. Dari posisi yang kau duduki saat ini, semua akan terlihat sama bagimu yang mulia. Seseorang yang pernah melintasi di jalan, itulah yang akan bisa memberitahumu tentang duri di jalan. Aku ini putra raja tapi dalam nama saja. Tapi aku ini bukan seorang pangeran. Karena ibuku bukanlah istri dari ayahku. Ibuku meninggal setelah melahirkan aku. Dan ayahku, dia tidak akan pernah ingat bahwa dia pernah punya hubungan darah denganku. Aku ingin menjerit dan ingin memberitahu semuanya pada saudara tiriku dan semua orang di keluargaku bahwa darah dari ayahku adalah darah yang sama yang juga mengalir di nadiku. Apa yang terjadi? Apakah kakakmu menerimamu sebagai pangeran setelah itu? Tidak. Mereka itu cukup keras kepala. Lalu? Lalu apa? Mereka bukan lagi bagian dari dunia ini. Oh, bagaimana bisa? Bagaimana? Aku baru saja menceritakan padamu tentang kisah perkelahian antara 3 orang dan pria gemuk. Itu sebenarnya adalah saudara tiriku. Aku baru saja membunuh mereka. Seorang pria yang membunuh saudara tirinya sendiri karena ingin merebut tahta kerajaan. Kenapa mengampuni diriku? Aku ini sudah kalah. Bahkan sebelum memulai pertempuran denganmu. Aku sudah mengerti bahwa aku tidak akan pernah bisa memiliki apa yang kau miliki. Apa maksudmu? Keluarga yang mulia, keluarga. Kau memiliki keluarga yang penuh kasih yang mulia. Ketika aku melihat penderitaan di mata mereka untukmu, aku menyadari bahwa aku tidak akan menang hanya dengan memenangkan pertempuran. Dan walaupun aku menang, siapa orang yang akan berada di sana untuk menyambut kemenanganku? Tidak ada yang peduli apakah aku hidup atau mati. Tidak ada. Tidak ada yang peduli padaku. Aku tidak punya siapapun di dunia ini. Tapi temanmu ada di sini. Aku mungkin tidak bisa memberimu keluarga, tapi aku pasti bisa mengundangmu menghabiskan waktu bersama keluargaku.
Dia sedang demam tinggi. Suamiku, Afdes ini ternyata cukup pintar. Bagaimana dia bisa merubah warna seperti bunglon? Kukira aku adalah orang yang telah mengajarkan bunglon untuk mengubah warnanya. Afdes tidak akan bisa melakukan apapun yang tidak akan aku pikirkan. Apa itu? Siapa pria berantakan itu? Ibu Ratu, dia adalah temanku. Maafkan aku, Ibu Ratu. Tapi kau memang benar, aku memang terlihat sangat berantakan. Tapi apa dayaku, orang-orang yang tidak diajarkan nilai kebaikan di rumah mereka, ternyata menjadi orang yang susah diatur. Aku mengadakan hal yang benar kan, Yang Mulia? Ya, kau benar. Aku telah mengundang temanku untuk tinggal di istanaku beberapa hari ini. Ibu Ratu, tolong siapkan kamar untuk temanku ini ya. Gayatri di mana? Mungkin dia ada di taman di belakang istana. Tadi aku melihatnya. Mungkin. Aku akan pergi untuk memanggilnya. Yang Mulia, aku ingin bicara denganmu. Wahai temanku, kau tunggu aku di sini ya. Kau memanggilku teman. Tapi apa kau perlakukan aku sebagai orang luar? Dengar temanku, kau tunggulah di sini. Aku akan segera menghampirimu. Yang Mulia. Yang Mulia, aku sangat mencintaimu. Dan orang bilang, kalau orang yang mencintai, tidak pernah menyembunyikan apapun di hati mereka. Tolong jangan marah padaku ya, karena jika kau marah kepadaku, bagaimana aku akan hidup?
Aku tidak tahu kalau Ratu Amerkot menyambut tamu dengan cara seperti ini. Kenapa jadi begini suamiku? Tidak ada yang bisa mempercayai siapapun. Lihat saja Afdes. Dia adalah orang yang ingin memotong leher yang mulia tadi pagi. Tapi sekarang bergandengan tangan dengan yang mulia sambil bersiul. Kau belum mengerti, Kokila. Apa yang dipahami Afdes? Apa itu suamiku? Untuk memotong leher seseorang, kau harus bisa menjangkau leher orang itu. Dan tangan Afdes telah mencapai leher yang mulia. Sekarang dia tidak akan membuang waktu untuk memotong leher yang mulia. Bunglon itu selalu berubah warna untuk alasan tertentu, Kokila. Dan Afdes ini ternyata orang yang cukup pintar. Pengalamanku memberitahuku bahwa sesama orang pintar harus saling bergandengan. Itu baru harmonis. Ayo. Ada apa, Gayatri? Kau terlihat terkejut melihatku datang. Hei, tentu saja dia akan terkejut. Kau pasti sering melihat orang menyesali kesalahannya dalam sehari. Tapi baru ini melihat orang yang menjadi musuhnya tadi pagi, malam ini sudah menjadi teman. Dia benar. Afdes sedang melintasi perbatasan Amerkot ketika aku pergi menemui dia di sana. Dan kami baru saja menjadi teman. Jadi aku bilang pada Afdes bahwa dia bisa tinggal bersama kita di istana selama beberapa hari. Tadinya aku menolak karena bagaimana aku bisa tinggal di rumah orang yang tidak aku kenal. Tapi lalu aku berpikir, apa bedanya dalam persahabatan? Lagi pula apa yang menjadi milik temanku adalah milikku juga. Aku akan menyajikan makanan. Ayo Afdes, mari kita makan. Tolong bawakan makanan lagi. Hari ini setelah sekian lama, aku akan makan bersama keluarga. Tunggu sebentar. Itu tempat yang mulia. Tapi aku datang ke sini hanya untuk menggantikan yang mulia. Aku minta maaf, aku tidak tahu itu. Kau adalah tamu kami. Tidak yang mulia, aku bukan tamu, aku adalah keluarga. Karena itu aku harus mengikuti aturan rumah ini, kan? Tuan Afdes,
Kau memberikan persaingan keras kepada Yang Mulia hari ini. Tadinya kami hampir mengira bahwa kau akan menang. Lalu bagaimana kau bisa kalah dari Yang Mulia? Akan aku jelaskan. Ulurkan tanganmu. Ayo cepat. Ulurkan tanganmu. Hei, apa yang akan kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Sudah, lepaskan tanganku. Aku sudah mengerti. Aku ini hampir seusia ayahmu. Tolong lepaskan tanganku. Lepaskan. Jangan gerakkan tanganmu. Tanganku selamat. Itu bagus sekali. Jika tidak, bagaimana kau bisa bertepuk tangan pada keahlian Afdes? Dan sekarang giliranmu. Kenapa kau beritahu dia? Dia tidak bisa memotong labu dengan benar. Jadi bagaimana dia bisa menggunakan pisau yang di tanganmu itu? Aku bisa menembak sebuah kapal tanker. Baiklah. Dalam hal ini, aku hanya peduli saja. Tapi bagaimana kalau tangannya bergerak? Tanganku tak bergerak. Bagaimana kalau bergerak? Serbuk pistol mengalir di nadiku. Orang yang hanya memikirkan perang tidak akan terganggu orang yang memiliki api di dalam hatinya. Alangkah hebatnya Afdes. Kata-kata yang diucapkannya benar sekali. Lihat saja nanti, apa kata yang akan diucapkan ketika tangannya terluka. Kau merasa takut, padahal kau adalah seorang bangsawan? Ayo, lebih cepat lagi. Lebih cepat. Hati-hati. Aku tadi melakukannya tanpa melihat. Tapi kau tak bisa melakukannya dengan melihat. Ya, maklum saja. Sebenarnya ada sedikit debu di mataku. Tapi jika Yang Mulia ada di tempatmu, maka tidak akan terjadi apa-apa. Karena Yang Mulia bukan hanya pendekar pedang yang baik sepertiku. Dia juga adalah seorang pejuang sejati.
seseorang yang tidak pernah ragu untuk menghadapi tantangan apapun. Juga bukan seorang penakut. Berarti kau dan Yang Mulia serupa. Kenapa kau kalah dalam pertempuran? Pertempuran tidak hanya diperangi para pejuang. Nasib mereka juga ikut berperang. Takdir Yang Mulia lebih kuat sehingga dia menang. Tetapi apa yang dikatakan tentang takdir? Takdir bisa berubah kapanpun. Seseorang yang akan dikeluarkan dari istana kemarin, hari ini dia duduk tepat di sini, di istana di tengah kalian semua. Siapa yang tahu apa yang terjadi dalam hidup ini? Itu sebabnya aku menganggap bahwa hidup memegang jari-jari kematian dan kematian memegang pergelangan tangan kehidupan. Walaupun semua orang mengatakan bahwa mereka yang menang adalah mereka yang menentang arus. Mari bersulang untuk pertemanan kami. Atas nama persahabatan. Yang Mulia, Ratu Gayatri telah memasak hidangan favoritmu hari ini. Karena kau telah memasak semuanya hari ini, maka tolong suapi aku untuk potongan pertamanya ya. Ada apa, Avdes? Apa semua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Maafkan aku karena tadi gelasnya jatuh. Tidak apa-apa. Ambilkan gelas lagi untuknya. Satu lagi. Wow, Yang Mulia. Kau hebat. Tapi aku yakin kau tidak akan bisa mengenai target itu tanpa melihat. Avdes, aku menerima tantanganmu. Tapi biar aku beritahu padamu sesuatu. Walau itu panah, pedang, ataupun peluru. Walaupun aku ingin salah sasaran, tapi aku tidak pernah meleset.
Aku bahkan tidak perlu melihatnya. Coba arahkan pada target yang sama dengan pistol ini. Kalau kau menang, maka dalam 1 hari penuh, aku akan lakukan semua yang kau perintahkan. Tantangan diterima. Yang Mulia! Jangan takut, Gayatri. Avdes baru mau menyerahkan pistol itu padaku. Dan lihatlah, pistolnya juga kosong. Ke-6 pelurunya masih di meja. Ratu Gayatri masih tidak percaya padaku, Yang Mulia. Haruskah kita bertaruh? Siapapun dapat tertipu dengan melihat ke arah pistol di tangan seseorang. Tapi kenapa kau memasang taruhan untuk setiap hal kecil begini? Orang-orang yang terbiasa hidup dengan taruhan, maka bertaruh menjadi kebiasaan mereka, Yang Mulia. Adikku selain seorang penyair juga seorang pejuang yang hebat. Memiliki ikatan yang sama dengan darah dan tinta. Mari minum kopinya. Tidak, Yang Mulia. Maafkan aku. Dalam hal makanan, aku orang India yang setia, Yang Mulia. Sebelum tidur cukup susu dan madu. Istriku Gayatri juga menyukainya. Bisakah aku meminta istriku yang manis untuk menyajikan segelas lagi untuk Avdes juga? Ayo, Avdes. Aku harus menelpon dulu sebelum itu, Yang Mulia. Aku lupa memberitahu mereka bahwa aku akan tinggal di istana beberapa hari. Bisakah aku memberitahu mereka? Dia berbicara dengan sangat manis. Seolah-olah sebelum datang ke sini, dia tinggal di dalam sebotol madu. Avdes, Kau telah membuat sesuatu untukku untuk pertama kalinya dengan tanganmu sendiri. Bagaimana aku bisa membiarkannya jatuh? aku merasa malu akan apapun yang terjadi di luar. Aku pikir itu Yang Mulia. Apapun yang aku katakan, itu semua untuk Yang Mulia. Tapi aku harus marah kepadamu. Kau menantang Yang Mulia untuk bertarung. Lalu hanya dalam sekejap mata, kau telah menjadi temannya. Bahkan cuaca tidak berubah secepat ini. Perasaan sangat cepat berlalu, Gayatri. Dan aku juga bisa mengubah perasaan siapapun. Memangnya kenapa dengan berubahnya perasaanku? Avdes, apakah kau menelpon ke istanamu dan kau meninggalkan pesan? Aku sudah meninggalkan pesan, Yang Mulia, tapi aku belum menerima balasan mereka. Aku akan coba lagi besok, Yang Mulia, karena aku keras kepala. Aku akan pastikan aku menerima balasan. Bagus. Aku akan menunjukkan kamarmu sekarang. Ayo.
Yang Mulia, Shh. Hari ini kau tidak boleh mengatakan apapun. Hari ini tidak akan ada yang bisa menghalangi kita. Bahkan tidak juga kata-katamu itu. tapi Yang Mulia, Shh. हो दिल के रास्ते जो कितने अलग थे यूं मिल जाएंगे ये इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खो के ही सब पाते हैं ये इश्क भले पुराना हो ये सब कहते ही रह जाते हैं प्यार का पहला इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा Aku telah melakukan kesalahan. Dan kau telah memberikan hukuman. Sekarang, giliranku. पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे वादी में गूंजे कहीं नए सांस ये रवाब ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग कलियों ने बदले अभी ये मिजाज एहसास ऐसे कैसे पलकों ने खोले अभी नए राज जज्बात ऐसे कैसे पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे कच्ची हवा कच्चा धुआं गुल रहा कच्चा सा दिल लम्हे नए चुन रहा tunggu sebentar. Itu tempat Yang Mulia. रही कोई खड़ा चुपके से कह रहा मैं साया बना तेरे पीछे चलूं चलता रहूं पश्मीना धागों के संग कोई आज बुने ख्वाब ऐसे कैसे
शबनम के दो कतरे यूं ही टहल रहे, शाखों पे वो मोती से खिल रहे, बेफिक्र से एक दूजे में खुल रहे, जब हो जुदा ख्यालों में मिल रहे, ख्यालों में ये गुफ्तगू चलती रहे। ऐसे कैसे Yang Mulia! Matamu yang polos terlihat seperti mata rusa ketika sedang ketakutan. Jika tidak melihatmu, aku akan mati. Dan bahkan jika aku melihatmu, aku masih mati. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa rasa takut bisa terlihat sangat indah. Aku merasa ingin sekali membuatmu aman selamanya, Gayatri. Tunggu saja di sini. Yang Mulia! Gayatri! Yang Mulia! Itu untuk pangeran. Kenapa kau harus mengatakan itu setiap saat? Swarnaleka adalah istriku. Hidup atau matinya dia. Seharusnya tidak ada bedanya untukmu. Kau mengerti? Tidak, aku belum mengerti. Apa yang belum kau mengerti? Seperti Hang, seorang pria yang belum memenuhi tugasnya sebagai seorang suami. Bagaimana bisa dia tanpa rasa malu memastikan haknya sebagai seorang suami? Itu yang tidak ku mengerti. Aku bahkan punya hak untuk mengambil nyawamu. Tuanku, cobalah melakukan itu. Kau tahu, karena kehidupan Laka sangatlah berliku. Maka hidupnya tidak akan selesai dengan mudah. Cobalah lakukan jika kau bisa. Apa yang terjadi di sini?
Apa kau sudah lupa, anakku? Sudah berapa kali aku katakan, kau tidak perlu berurusan dengannya. Tapi ayah, aku hanya... Cukup! Sepertinya kau belum mendengar apa yang kukatakan. Dan kau? Kau telah dibawa ke sini dengan biaya kerajaan untuk bersenang-senang. Bukan untuk jatuh cinta, jadi lakukan pekerjaanmu yang seharusnya. Kau lakukan saja dan pergi dari sini bila sudah selesai. Kalau tidak, ingatlah bahwa pekerjaan ini dapat dilakukan oleh siapapun, oleh laki-laki yang menyebut dirinya sebagai macan. Kalau memang dirimu macan, maka berhentilah menggoyangkan ekormu, seperti anjing yang jatuh cinta. Gayatri adalah milikku. Hanya milikku. Milikku. Dan hanya Yang Mulia yang menghalangi hubungan kami berdua. Hanya satu. Aku ingin satu kesempatan. Begitu aku mendapatkan kesempatan itu, aku akan menyingkirkan Yang Mulia. Dan kemudian aku akan membuatmu menjadi milikku selamanya. Kau akan jadi milikku selamanya. Kau akan jadi milikku selamanya. Kau akan jadi milikku.